Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja yang dikeluarkan menjelang tutup tahun menjadi sorotan di masyarakat. Kado istimewa ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penerbitan Perpu ini murni karena alasan mendesak dan genting bagi perekonomian. Pertimbangannya adalah pertama kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging and developing country menjadi sangat real. Dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraine, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai. Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Ekonom Indef Agus Herta Sumarto mempertanyakan alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Apalagi sejumlah pasal diantaranya terkait penetapan UMP, outsourcing atau alih daya, pesangon, hingga pengaturan cuti menimbulkan pertentangan. Terbitnya Perpu yang isinya hampir sama dengan UU Omnibusnya itu akan menimbulkan polemik dan tanda tanya besar dari publik. Publik akan bertanya, jika isinya hampir sama, kenapa harus terbit Perpu? Jadi akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah seperti atau seolah-olah ingin, quote and quote ya, mengakali keputusan MK yang meminta adanya perubahan dan perbaikan terhadap UU Omnibusnya. Pemerintah meyakini Perpu ini bisa menarik investasi masuk ke dalam negeri. Namun, bila polemik mengenai aturan ini terus terjadi, bukankah justru akan menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum hadir di episode pertama tahun 2023. Kami mengucapkan selamat tahun baru tentunya, semoga saja di tahun ini Anda semuanya semakin sehat, sukses dan tentunya bahagia. Dan di tahun baru ini ada yang menarik yang tentunya membuat banyak orang pada akhirnya terus-menerus memperbincangkan hal tersebut, yakni pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bagaimana tidak ketika libur tahun baru banyak orang yang justru malah ketar-ketir dan deg-degan memperbincangkan mengenai Perpu tersebut karena beberapa pasalnya masih menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya di episode pertama tahun 2023 ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Perpu Cipta Kerja, pemulihan atau ketidakpastian ekonomi. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Chaniago, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bu Irma, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa TV One. Waalaikumsalam pemirsa di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian di sebelah beliau ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Ibu Mira Sumirat. Kak Mira, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Selamat malam Mbak Brigita. Ini kayaknya tidak berhenti berkonsolidasi dengan teman-teman karena banyak catatan dari teman-teman buruh tentunya ya. Nanti coba kita tanyakan apa saja catatannya. Dan di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Pak Adi Mahfud Muhaji. Mas Adi, apa kabar? Salam sehat. Sejahtera kita semuanya. Dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Adi sudah berkenan hadir. Sama-sama. Dan terhubung melalui video conference bersama kita semua ada Deputi 3 Kantor Staf Presiden, ada Pak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu di studio dan yang di rumah. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah. Ini kita ke Mbak Mira dulu. Mbak Mira, ini ada yang kemudian menarik banyak catatan yang tadi kalau di paket pengantar juga
sudah dimunculkan beberapa yang menjadi pantauan buruh, mulai dari bagaimana kemudian penetapan UMP yang juga jadi catatan pengusaha, termasuk juga libur 1 hari, kemudian untuk uang pensiun dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian tanggapan buruh dengan Perpu tersebut? Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya cuma mengingatkan saja hasil GR Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja di Oktober 2021 lalu, itu baru uji formil Mbak, belum masuk ke materi. Nah, artinya ada beberapa syarat-syarat yang belum terpenuhi dalam pembuatan undang-undang. Nah, kemudian putusan MK kan memberikan waktu 2 tahun tuh. Nah, yang menjadi persoalan adalah harusnya nih kalau mengistilahkan anak zaman sekarang, harusnya pemerintah gercep dong, gerak cepat dong, jangan lalai. Saya lihat ada kelalaian pemerintah untuk merealisasikan putusan MK. Nah, malah dijawab dengan membuat putusan yaitu Perpu. Nah, ini kado pahit di awal tahun 2023 bagi kami para pekerja buruh. Kalau dinyatakan bahwasannya isi materinya, kami itu sebelum disahkan maupun setelah disahkan tuh undang-undang, kami itu sudah memberikan banyak poin-poin pasal yang bermasalah bagi pekerja buruh. Artinya ketika Perpu itu dibuat, yang kemarin nomor 2 tahun 2022, ini justru malah kalau kami melihat seperti copy paste. Oke lah saya dikoreksi, enggak copy paste banget, tapi ya adalah perombakan dikit-dikit, tapi esensinya sama, masih sama dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Ada banyak ketidakpastian justru bagi pekerja buruh di sana. Satu, ada 3 hal. Ketidakpastian tentang upah, 2 ketidakpastian tentang pekerjaan, status dalam hal ini, 3 ketidakpastian tentang jaminan sosial. Upah contohnya salah satu. Bahwa sebelumnya kita harus pasti saja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003, pasti itu bahwa 1 inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan ada 60 item KHL. Dan itu difungsikan Dewan Pengupahan Kota Kabupaten. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja dan diperparah dengan Perpu Cipta Kerja itu tidak ada lagi ya. Meskipun ada nilai koefisien tertentu. Tapi perlu diingat di sana ada diatur lagi PP. Nah, persoalannya PP 36 tahun 2021 itu belum dibatalkan juga tuh. Yang isinya memilih 2 komponen, pilihannya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Lalu kepastian pekerjaan. Di Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru lebih banyak outsourcing diperluas. Yang kedua kontrak, yang awalnya kontraknya itu cuma 3 tahun dibatasi menjadi 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang terus-menerus alias seumur hidup tuh kalau kayak gitu. Artinya tidak ada kepastian untuk jaminan pekerjaan. Yang ketiga, kalau sudah tidak ada kepastian jaminan pekerjaan, pasti tidak ada lagi kepastian untuk mendapatkan jaminan sosial. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan juga jaminan pensiun. Karena kan kalau kontrak-kontrak terus, faktanya implementasinya akibat dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini diperparah dengan Perpu yang kemarin. Ini pengusaha, pengelola usaha ini mengkontrakkan, memberi kontrak kawan-kawan ini mulai daily worker, pekerja harian, kemudian juga kontraknya cuma 1 sampai 6 bulan saja, setelah itu lepas. Artinya bagaimana pengusaha untuk mendaftarkan pekerja buruhnya itu kepada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Itu poin-poinnya Mbak Brigita. Itu poin yang kemudian menjadi catatan buruh yang sepertinya juga di-underline oleh pengusaha, bukan begitu ya Mas Adi ya? Iya, begitulah. Kalau dari catatan pengusaha? Iya, mau tidak mau terlepas dari apa yang disampaikan sahabat saya, Bu Mira, itu saya kira kehadiran Perpu ini mari kita sambut baik. Karena di situ justrulah ada kekosongan regulasi yang stagnan, yang tidak bisa dijalankan. Makanya kehadiran Perpu ini kiranya juga bisa memberikan suatu ruang, gitu, ruang gerak. Untuk sejauh mana memperhatikan terhadap perlindungan terhadap pekerja tersebut, juga jaminan terhadap pekerja para buruh tersebut. Jadi sejauh mana juga hak-haknya itu juga bisa diberikan gitu ya. Jika itu tidak dilakukan Perpu ini, justru pemerintah juga yang salah gitu ya. Makanya dalam hal ini Perpu itulah hadir gitu ya. Memang di situ ada beberapa koreksi tentu dalam hal ini. Mudah-mudahan nanti Perpu berikut turunannya itu juga memberikan suatu ruang diskusi, dialog. Terutama tripartit ini benar-benar memang dilibatkan. Saya yakinnya turunannya itu diantaranya adalah PP 35, juga tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Miras, itu dibahas penuhnya secara detail. Jadi
Terus yang kedua adalah tentang Perpu PP 36 ya, tentang pengupahan itu sendiri. Ini kiranya juga tadi juga disampaikan sama Bu Mira, itu kiranya juga hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan tadi dikomunikasikan gitu ya, secara luas gitu ya. Jadi ditampung, diajak diskusi, dialog, diberikan ruang gitu ya. Jangan terkesan memang dadakan gitu ya. Memang secara publis, memang semuanya saat ini memang rentetannya dari Undang-Undang 13 ke Undang-Undang 11 ya, terus sekarang Perpu gitu ya. Ini kiranya memang Perpu ini kan juga sifatnya sementara juga ya. Saya yakinnya juga Bapak Presiden juga sesegera mungkin akan menyampaikan ke DPR RI. Di sana kan ada dua opsi tentu, mau disetujui atau tidak disetujui. Nah ini kiranya juga kita wabil khusus pemerintah yang sebagai fasilitator dari dunia usaha, dunia industri kita khususnya, dan kami juga sangat tidak mungkin, kami juga akan sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja maupun buruh itu. Karena apa? Dua sisi ini antara pekerja buruh itu tidak akan bisa dipisahkan. Tidak ada artinya jadi pengusaha tanpa pekerja. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya, pekerja juga tidak bisa. Namun yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesinambungan usaha itu sendiri dan keberlangsungan pekerja itu sendiri. Itu saya kira hal yang sangat penting. Tapi sempat diajak ngobrol nggak sih untuk pembahasan? Iya, kalau mekanisme di tripartit pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu semuanya dilalui. Kebetulan saya juga bagian dari tim perumus itu sendiri gitu ya. Tapi memang untuk Perpu itu tidak. Kalau Perpu enggak ya? Kalau Perpu enggak? Perpu tidak. Perpu yang gitu terakhir ini tidak ada yang Perpu ini diajak enggak. bicara. Padahal ada LKS Tripartit Nasional seharusnya Ada. itu difungsikan tuh. Ya, jadi betul. enggak bisa dalam perumusan itu sendiri. Ada beberapa statement gitu bahwa ada serikat pekerja serikat buruh yang dilibatkan. Saya kira itu terlalu personal ya Pak Adi. Jadi secara person to person, individu-individu. Tapi yang saya maksud bukan Mira Sumirat untuk dilibatkan, tapi lembaga kerjasama Tripartit Nasional atau LKS Tripnas. Itu kan amanat undang-undang dan anggotanya itu yang ngangkat Pak Presiden itu. Iya, Mbak Brigita, kebetulan saya wakil ketua, beliau juga anggota Dewan Pengupahan Nasional. Saya dari 2016 juga. Nah, disitulah sebetulnya mekanisme yang harus dilalui. Itu juga mandatorinya undang-undang juga. Baik 13, Undang-Undang 11 maupun dari Perpu itu sendiri. Itu ada gitu ya. Nah, mekanisme itu sebagaimana bahwa Dewan Pengupahan Nasional itu memberikan satu saran, pertimbangan untuk masukan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah sejauh mana kebijakan tersebut terhadap termasuk juga formulasi dan sistem pengupahan yang ada di Indonesia. Mekanisme itu sebaiknya dilalui proses mekanisme seperti itu. Ini ada yang menarik karena ternyata yang diundang ke sini dua-duanya juga nggak ada yang diajak ngobrol dalam pembahasan Perpu ini. Bagaimana bisa begitu? Nanti coba kita nanya sama Pak Edi sesaat lagi, tetap bersama kami. Nih kita tanya sama Pak Edi. Pak Edi, ternyata dua orang yang sebenarnya juga tergabung dalam proses pembahasan semestinya tidak diajak ngobrol juga dalam proses pembahasan Perpu ini. Tetapi pada akhirnya juga disahkan. Bagaimana sebenarnya Pak Edi kalau dari catatan Pak Edi di KSP? Saya tidak bisa menyebut bahwa misalkan Bu Mira atau Pak Adi harus dilibatkan atau tidak ya. Tapi yang jelas proses penjaringan aspirasi untuk perbaikan UU CK yang kemudian bermuara pada terbitnya Perpu Cipta Kerja ini sudah dilakukan, dan itu terutama dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Satgas itu dibentuk berdasarkan Kepres 10 tahun 2021 dan efektif bekerja akhir 2021 dan di full di tahun 2022. Itu tercatat sudah ada 14 event penjaringan aspirasi untuk menampung aspirasi dari seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya serikat pekerja, serikat buruh tentang apa saja yang perlu diperbaiki, baik itu terkait dengan UU CK maupun terkait dengan aturan pelaksanaannya. Jadi kalau dikatakan tidak melakukan konsultasi publik, saya kira tidak benar. Itu sudah dilakukan ya. Mungkin kita bisa berdebat ya bahwa itu cukup atau tidak, saya kira. Tapi kalau dilakukan ya dilakukan, dan dari pemerintah merasa bahwa itu cukup. Antara lain kan bagaimana tidak didengar ya perubahan formula upah minimum dibandingkan dengan yang di UCK ya, dengan perpunya, itu dari mana kalau bukan dari aspirasi dari teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh ya. Jadi
tidak benar bahwa itu tidak ditampung. Kalau tidak ditampung ya tidak dilakukan perubahan. Perubahan kan dilakukan untuk sebagai bentuk dari wujud dari penjaringan aspirasi. Kalau memang dianggap harus dipenuhi ya dipenuhi. Yang paling nyata ya di upah minimum itu ya. Kemudian di outsourcing juga kalau kita bicara klaster ketenagakerjaan kan ada perubahan di mana di dalam Perpu ini dibandingkan dengan UU CK itu ada peran pemerintah yang lebih besar gitu ya untuk mengatur mana yang bisa di-outsourcingkan atau tidak. Memang tidak secara langsung diatur di undang-undang atau di Perpunya, tetapi akan diatur oleh pemerintah gitu loh. Nah, jadi menurut kami dari pemerintah kita sudah melakukan ya penjaringan aspirasi dan sebagainya. Bahwa itu cukup atau tidak mungkin kita bisa berdebatkan, tetapi jelas sudah dilakukan dan menurut kami cukup. Gitu. Berkaitan mengenai catatan-catatan bahwa itu kekhawatiran tidak terfasilitasinya jaminan sosial dan lain-lain, apakah pemerintah sendiri juga sudah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang akurat bahwa ini tidak akan kemudian mengorbankan kesejahteraan sosial dari para buruh, Pak Edi? Nggak, pasti enggak lah. Dan kalau itu kan berarti kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelum Perpu ini ya. Jadi karena itu di Perpunya setahu saya tidak berubah, koreksi kalau saya salah ya. Tetapi intinya begini ya, pemerintah ini kan bukan hanya memikirkan yang sudah bekerja atau yang saat ini bekerja. Ketika kita bicara upah, kita bicara tentang jaminan sosial dan sebagainya, itu kan kita bicara tentang yang sedang bekerja ya. Ada 3 yang harus dipikirkan pemerintah dan ini harus dipikirkan semua. Yang pertama yaitu angkatan kerja yang belum bekerja. Nah, bagaimana cara memikirkannya? Harus disediakan lapangan kerja. Dan lapangan kerja itu kan hanya bisa tercipta kalau ada investasi, ada penanaman modal. Oleh karena itu, ini yang salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dirubah dengan Perpu nomor 2 tahun 2020, terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya namanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja kan. Yang kedua adalah yang harus dipikirkan yang tadi yang sedang atau yang sudah bekerja. Dan jangan lupa yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah adalah yang sudah tidak lagi bekerja. Itulah mengapa ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu baru muncul setelah ada UCK loh. Sebelumnya tidak ada tuh jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sebenarnya ada tambahan-tambahan jaminan, Bu Irma, bola panasnya sekarang ada di DPR. Iya, sebenarnya kan Perpu ini adalah hak prerogatif Presiden. Nah, kemudian Presiden menerbitkan Perpu dengan segala isinya dan kemudian Perpu itu kan memang harus disampaikan kepada DPR. Hari ini kan DPR masih reses, jadi kami belum menerima ya isi Perpu itu seperti apa, itu kita belum tahu. Secara pasti ya, kalau dari media massa tentu kita sudah baca, tapi kita belum menerima secara pasti. Nah, DPR kan ada 2 rekomendasinya. Rekomendasi loh ya, diterima atau ditolak. Nah, sekarang saya melihatnya secara fair. Pemerintah mengeluarkan Perpu ini juga sebenarnya ada juga kesan menurut saya untuk meminta DPR segera juga bekerja menyelesaikan Omnibus Cipta Kerja ini. Nah, ini kan tahun politik ini Brigita. Tahun politik ini bukan tidak saja semua pengurus partai politik, tapi anggota DPR pun sibuk ngurusin pilpres, ngurusin pileg dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran pemerintah akan molor ya, sehingga Perpu ini sehingga undang-undang ini tidak selesai itu pasti ada. Sehingga maka kemudian menurut saya secara tidak langsung Presiden itu meminta DPR untuk bisa yuk kita sama-sama selesaikan. Nah, Perpu ini nanti di DPR kan akan kita lihat apa sih isinya kan seperti itu. Nah, kami dari Nasdem mencatat ada 4 yang memang sudah kami inventarisir. Salah satunya kepastian kerja tentu harus kita lihat. Kemudian yang kedua terkait dengan upah umum regional, upah umum itu juga kan ada kata dapat di situ kan, ada kata dapat dilakukan oleh gubernur gitu. Ini kan juga menjadi masalah bagi kawan-kawan buruh. Sementara narasi kata dapat itu sebenarnya bisa diturunkan ke Perpu. Ya, ada Perpu di situ. Ada peraturan pemerintahnya nanti ya yang akan merigid lagi undang-undang ini.
Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan outsourcing. Pemerintah sebenarnya juga sudah mulai melakukan perbaikan, ya. Dari outsourcing ini kan sudah banyak juga yang di K3-kan, di P3K-kan, ya, dari outsource. Kemudian di PNS-kan. Nah, hanya saja catatan kami untuk teman-teman yang tidak termasuk bisa masuk ke P3K ini kan harus outsource. Harus, nggak bisa nggak boleh dibuang, kita nggak setuju. Nah, kemana ini larinya nanti? Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Komisi 9. Kami pertanyakan kepada Menteri SDM. Oh, SDM. Ya, ini harus seperti apakan nih? Regulasinya seperti apa? Nggak boleh dibuang. Nah, itu sudah menjadi pertanyaan Komisi 9 kepada pemerintah. Dan kita sudah mulai RDP-nya kemarin, tapi belum selesai. Nah, kita berencana akan membuat pansus, ya, bersama-sama dengan komisi lain agar hasilnya betul-betul bisa menjadi apa yang diharapkan oleh teman-teman pekerja, bukan hanya sekedar buruh. Saya nggak mau mendikotomikan buruh dan pekerja. Bagi saya semua sama. Saya ini pekerja loh. Walaupun saya anggota DPR, saya digaji oleh rakyat. Artinya saya juga buruh. Nah, sebenarnya itu intinya, Brigita. Kami akan lihat besok apa isi dari Perpu. Dan mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan buruh itu bisa kami perjuangkan. Kan Perpu ini enggak serta-merta. Ya, DPR pasti bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang beberapa hal yang memang menurut kami ini harus diperbaiki. Seperti itu. Artinya harus ada juga positive thinking. Sampai dengan apa sih yang dilakukan DPR? Kecuali nanti DPR tidak melakukan apa-apa. Ya boleh saja demo itu DPR. Kan seperti itu. Ya, harus ada positive thinking. Padahal ketika Perpu ini disahkan, PP yang menjadi turunan Undang-Undang Ciptaker juga masih digugat. Dan buruh pun juga sudah mulai kemerungsung untuk bisa melakukan atau memberikan catatan evaluasi dari Perpu tersebut. Apa saja kemudian yang direncanakan oleh baik pengusaha maupun buruh setelah ini disahkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kayaknya kurang afdol aja kayaknya sih kalau misalkan kita libur cuma sehari, karena kan sebagai karyawan tuh jam kerjanya dari Senin sampai Jumat, terus nanti kalau misalkan Sabtu kerja lagi kayaknya kurang maksimal gitu kalau misalkan dilibatin ke dalam kinerja nanti pas kita kerja kayak gitu. Karena kan dia sebagai karyawan butuh refreshing ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba hari liburnya cuma sekali kayaknya kurang sih. Ya kalau menurut saya harus netral gitulah, juga pekerja juga diberikan keuntungan, bukan cuma buat perusahaan aja gitu sih. Ya sangat disayangkan karena kan kita kerja juga buat perusahaan, kita juga udah involve ke perusahaan, udah kasih kontribusi, mungkin kita lebih dapat benefit apa gitu kayak gitu sih. Semoga dipertimbangin lagi lah, mungkin saling menguntungkan lah gitu. Karena kita juga kerja dari sampai Jumat mungkin udah kontribusinya udah cukup sih kayak gitu. Kayaknya itu yang menjadi keluhan-keluhan anggota ya Mbak Mira. Sebelum saya ke Pak Adi, benar nggak? Pakai mic-nya boleh dong. Kita ingin tahu. Itu juga disampaikan oleh anggota. Ya itu terlalu kecil itu keluhan-keluhan yang itu tadi. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi yang menjadi suatu persoalan bangsa bagi pekerja buruh seluruhnya. Tapi saya pengen mau koreksi Pak Edi. Ya. Pak Edi jadi gini. Kalau yang pertama nih, tadi Pak Edi sampaikan, ini kan untuk kepentingan pekerja yang belum dapat angkatan kerja, lalu pekerja yang setelah dia tidak bekerja. Pak, yang namanya regulasi, apapun itu keputusannya, justru ingin menyelamatkan nanti kawan-kawan itu ketika mereka akan bekerja, mereka sudah mendapatkan keputusan hukum atau juga regulasi yang baik, yang layak bagi mereka. Bukan gara-gara mengejar investasi, kemudian negara diskon habis-habisan, besar-besaran. Mohon maaf nih, kayak telanjang gitu loh negara nih habis-habisan. Nih loh ayo masuk Indonesia, nih upah buruh kita murah loh. Nggak kayak gitu maksud saya. Toh Indonesia punya kok posisi tawar yang luar biasa, sumber energi bagus, sumber daya alam luar biasa. Juga produktivitas kompetensi kawan-kawan pekerja buruh kita juga luar biasa maupun angkatan kerjanya. Boleh diadu.
head to head maksud saya. Jadi kalaupun mengajak investor itu, saya mengutip World Economic Forum ya, bahwa investor nggak mau ke Indonesia itu nomor satu, korupsinya luar biasa. Penegakan hukum yang kurang tegas di Indonesia ini. Yang kedua, birokrasinya juga luar biasa, berbelit-belit. Bikin KTP itu sampai berbulan-bulan. Itu lagi investor ya, banyak meja yang sudah lalui. Tapi upahnya tuh nanti nomor 14 gitu. Artinya investor nggak ngeliat upahnya, tapi tadi korupsi, birokrasi dan kolusinya. Nah, maksud saya kalau investor, investor masuk Indonesia, jangan jualannya upahnya murah, kemudian bisa dikontrak terus menerus, outsourcing bisa, jangan kayak gitu maksud saya gitu loh. Nah yang saya luruskan lagi, keterlibatan lembaga kerjasama tripartit nasional, bukan individu-individu, serikat pekerja ini, serikat pekerja itu, bukan. Tapi lembaga kerjasama tripartit nasional, LKS Ripnas, ini tolong dihormati, difungsikan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar lembaga untuk sosialisasi, tapi lembaga untuk tadi merumuskan bersama-sama. Kalau lembaga untuk sosialisasi, apa bedanya dengan RT RW setempat kan gitu Mbak? Pak Edi, silakan Pak Edi. Loh, itu tripartit itu konteksnya kan di pengupahan. Enggak Pak. Undang-Undang Cipta Kerja, loh, itu kan sudah dilibatkan dalam penentuan misalkan upah minimum, kemudian kebijakan yang Permenaker yang 18/2022, konteksnya. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu ini luas sekali, jadi tidak bisa nggak relevan kalau kita bicara tentang katakanlah di Dewan Pengupahan aja. Dewan Pengupahan sudah dilibatkan dalam kebijakan pengupahan, dan kalau kita lihat di Perpu ini, formulasi upah minimum itu kan sudah sama dengan yang di Permenaker 18/2022 yang sudah dibicarakan di forum tripartit juga. Gitu. Nah kemudian yang tadi yang kedua ya, masalah korupsi, masalah apa itu oke semua, tapi bukan itu. Ini kan tidak kemudian menafikan itu kan. Bisa ditanya kok ke Pak Adi, ini kan dari sisi pengusaha ya, mereka punya keluhan tentang regulasi atau tidak? Oh, keluhannya kan banyak sekali, justru Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian sekarang menjadi Perpu itu antara lain menjawab keluhan tentang ketidaksinkronan regulasi dan sebagainya. Kalau itu dianggap sebagai bukan hambatan, salah besar. Bisa dicek ke Pak Adi. Kalau menurut saya sih gampang aja, kan di studio ada Pak Adi. Apakah benar bahwa tidak ada keluhan tentang regulasi? Apakah benar bahwa keluhannya hanya katakanlah korupsi dan sebagainya? Terus masalah upah murah, pemerintah tidak pernah berniat menjual upah murah, tidak pernah berniat seperti itu. Itulah mengapa kemudian di dalam Perpu yang sekarang ini juga dilakukan revisi terhadap formula upah minimum dengan menampung atau mengakomodir usulan dari serikat buruh, serikat pekerja. Kalau bukan karena usulan serikat buruh, serikat pekerja, ngapain dirubah? Tapi sudah terfasilitasi. Yang pertama, saya sampaikan kembali secara tegas bahwa yang dimaksud dengan partisipasi Dewan Pengupahan Nasional itu enggak. Perpu yang dikeluarkan itu terutama klaster tentang ketenagakerjaan itu seharusnya dibahas dulu di LKS Tripartit Nasional dan DPNAS. Kalau Pak Edi tadi sampaikan itu kan terkait dengan upah yang kemarin gitu loh, Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nah itu beda lagi tuh, tapi ini kan kita bicaranya Perpu. Munculnya Perpu ini gitu loh, maksudnya Perpu ini. Saya pikir tidak ada ketentuan ya dalam menyusun undang-undang kemudian harus melibatkan komponen buruh, melibatkan pengusaha, iya ya. Tapi kalau secara kelembagaan harus melibatkan katakanlah Dewan Pengupahan, saya pikir nggak ada ya ketentuan seperti itu. Pak Adi. Iya, apa yang disampaikan Pak Edi ada kalanya benar juga, apa yang disampaikan Bu Mira juga ada kalanya benar. Mungkin perspektifnya begini Pak Edi, jadi kiranya bahwa apa yang sudah diinisiasi oleh pemerintah ini memang stagnanisasinya dan stagflasi, dengan begitu juga pasca putusan MK juga adanya Perpu ini kita sikapi bersama. Jadi kiranya memang apa yang disampaikan Bu Mira tadi itu memang secara lembaga. Kebetulan kami ini juga memang sekaligus di Dewan Pengupahan Nasional yang memang khusus untuk memformulasikan dan membuat satu sistem mekanisme tentang masalah pengupahan Pak Edi. Dan adapun kebijakan tentang ketenagakerjaan itu ada di LKS Ripnas yang dipimpin langsung sama Bu Menteri. Nah, ini kiranya secara lembaga itu memang dilibatkan mekanismenya, kan itu juga sekaligus memang mandatori daripada undang-undang baik 13, 11 maupun Perpu itu sendiri. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, namun kita perlu sikapi, tadi adik-adik kita juga berkeluh kesah tentang libur. Kalau untuk masalah libur yang dari 2 ke 1 dalam 1 minggu itu sebetulnya sama ya, baik di Undang-Undang 13 maupun 11 maupun di Perpu itu sebetulnya sama.
Cuman yang lebih penting kita sikapi sebagai pengusaha itu sebetulnya cuma satu. Sejauh mana produktivitas kerja? Sebanding lurus enggak dengan apa yang menjadi produktivitas sebanding dengan ongkos produksi, termasuk jasa gitu ya terhadap pekerja itu sendiri. Nah itu saya kira yang perlu kita cermati bersama. Saya sepakat Pak Edi, nggak ada niatan termasuk pengusaha ingin menggaji murah juga nggak ada. Orsos itu juga sebetulnya kompeten dan skill. Jangan punya persepsi bahwa orsos itu adalah gaji murah, tidak ada gitu ya. Makanya di pasal 64 itu masih ada ruang. Saya sepakat dengan Bu Irma, masih ada ruang. Jadi tidak ada sesuatu yang buntu di Perpu, ada ruang di PP turunannya nanti. Kita bahas bersama, kiranya kami juga menghimbau kepada pemerintah untuk melibatkan kami untuk diskusi di PP 35, di PP 36. Sejauh mana perspektif itu antara prasyarat yang harus dipenuhi, input, proses juga sejauh mana yang kita lakukan antara pengusaha dengan pekerja itu, dan outcome-nya juga sama-sama kita welcome. Jadi asik gitu loh. Tidak kemudian sebenarnya tiba-tiba. gini Brigita, di Perpu ini juga ada 10 ya, ada 10 aturan, ada 10 butir terkait dengan masalah PHK. Ya. Jadi PHK nggak boleh sembarangan dilakukan. Jadi ketika orang hamil, kemudian dia nggak bisa kerja, sakit, dan segalanya itu nggak boleh. Kemudian yang cacat juga nggak boleh. Ada 10, saya baca itu, ada 10 kriteria yang memang nggak boleh dipecat ya di PHK. Jadi ada keberpihakan. Dan menurut saya ini ada kemajuan. Memang tapi ada beberapa juga yang menjadi catatan kami di Komisi 9 dan itu nanti akan kami lihat lagi. Kita akan sandingkan lagi. Ini pasti akan kita sandingkan lagi dan insya Allah setelah ini disampaikan kepada DPR, kami akan melihat kembali bersama-sama dengan Balek apa-apa yang memang harus dilakukan revisi untuk direkomendasikan agar ketemu nih ya apa yang diinginkan kawan-kawan buruh dan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, tadi yang disampaikan Pak Edi terkait dengan kita juga memang harus memperhatikan kawan-kawan angkatan kerja kita yang belum bekerja. Maka kemudian memang kita harus mendatangkan investor. Tapi nggak boleh seperti yang Mira bilang tadi, jangan yang ditawarkan itu upah murah gitu. Itu yang diminta oleh teman-teman buruh dan kami sepakat dengan itu. Nah yang saya ingin garis bawahi adalah begini, kawan-kawan dari perusahaan ini tolong dong gitu ya, kalau bicara soal upah, jangan posisikan upah pekerja itu sebagai beban. Ya. Tapi sebagai biaya operasional gitu. Nah kalau itu dimasukkan ke sana, harusnya nggak ada kata keberatan ketika misalnya ya kasus pandemi yang begitu hebat ini, kemudian teman-teman minta kenaikan gaji gitu ya, misalnya kan, terus mereka udah kelabakan dulu gitu. Nah sekian puluh tahun mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, 2 tahun ini misalnya seperti itu, berkorban sedikit dong gitu kan untuk bisa membackup kawan-kawan buruh yang ter-PHK dan lain sebagainya. Coba juga dong punya hati seperti itu. Nah yang begini-begini kan harus dikomunikasikan sebenarnya. Nah kalau ini bisa terkomunikasikan dengan baik oleh Menteri Tenaga Kerja khususnya, saya kira nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Itu ya, saya mau ngomong kasus-kasus ya. Karena saya orang lapangan dan tiap hari ngadepin. Jadi kayaknya nggak tahu ini anggotanya Pak Adi di Kadin atau yang sebelah, yang Apindo ya, saya nggak tahu ya. Jadi sekarang ini situasinya nih, gambarannya, ini terjadi bukan hanya di swasta, tapi di BUMN dan juga anak perusahaan BUMN. Si pekerja buruh ini paginya dia masih kerja tuh, nggak ada masalah. Masih baik-baik aja, ketika dia pulang sampai di rumah, dia bertemu dengan keluarganya ngasih surat, Pak ini ada surat apa ya? Ternyata dibuka, PHK, Anda sudah tidak lagi bisa bekerja di perusahaan kami besok. Tanpa pemberitahuan? Tanpa pemberitahuan, besok kan ditanya, ini perusahaannya sudah rugi. Kalau dulu undang-undang sebelumnya untuk menyatakan rugi harus ada 2 tahun laporan keuangan berturut-turut. Sekarang nggak perlu Mbak, pakai lisan aja rugi udah langsung bilang saya efisiensi, saya rugi. Dan itu pesangonnya nggak ada, pesangonnya cuma 0,50 kali. Setengah, bukan 19 atau bukan 9 kali, tapi setengah. Ini yang terjadi yang kami hadapi. Masya Allah, udah gitu ternyata dia buka open recruitment, buka lowongan.
Ternyata ujung-ujungnya dia untuk outsourcing, untuk kontrakan, ini konyol. Jadi ingin menghabisi karyawan-karyawan tetap hanya untuk merekrut dengan yang tadi upah murah. Ini memang sepertinya kayak ideal ya, pemerintah mengeluarkan regulasi. Tetapi tidak seindah dengan kenyataan yang ada di lapangan kawan-kawan pekerja. Saya nggak tahu apakah ada di anggota Kadin seperti, tapi kebanyakan sih kawan-kawan Apindo yang melakukan itu. Nanti kita coba konfirmasi sesaat lagi, tetap bersama kami. Sebelum saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi katanya ada yang mau dikonfirmasi, silakan Pak Edi. Iya, tadi yang di video-video tadi tuh yang libur katanya jadi sehari, itu nggak gitu. Udah diluruskan sama Kemnaker saya kira ya, bahwa itu pilihan. Ya selama ini juga begitu, bukan kenapa sih jadi ribut gitu ya, bahwa kalau 6 hari kerja berarti liburnya 1 hari seminggu, ya jam kerja per harinya ya lebih pendek kan gitu. Kalau libur bisa aja libur 2 hari, kemudian jam kerjanya jadi lebih panjang per harinya. Itu kan minimal 1 hari seminggu. Kamu libur 3 hari seminggu kalau memang kesepakatan pengusaha buruh juga boleh juga. Jadi ya bacanya itu yang benar itu minimal gitu. Dan saya pikir juga ya kritik buat TV One juga ya jangan kesannya kan kemudian TV One ikut mengamplifikasi bahwa liburnya itu memang cuma satu hari seminggu, nggak gitu ya. Baik. Jadi udah diluruskan oleh Kemnaker. Baik. Saya akan minta closing statement, silakan Pak Adi terlebih dahulu. Iya, saya tertarik dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bu Irma. Satu tentang PHK. Jadi kami pun pengusaha tidak mudah untuk mem-PHK para pekerja maupun buruh, sangat jauh gitu ya. Termasuk alasannya efisien itu sangat panjang karena kami memang sejujurnya tidak lepas daripada pekerja maupun buruh. Yang kedua, upah. Seyogianya sebetulnya pekerja buruh itu seharusnya juga memperjuangkan upah di atas upah minimum. Bukan hanya upah minimum saja, yaitu struktur dan skala upah. Begitu juga yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa loh bahwa 97% ekonomi itu diputar melalui UKM. Namun di mana proteksi upah terhadap UKM itu? Nah itu seharusnya juga upah di bawah upah minimum juga diperjuangkan juga. Untuk UKM itu yang notabene 60 juta lebih berjuang di UKM itu saya kira juga harus kita perjuangkan bersama. Kak Mira. Ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya tidak boleh ada satu orang warga negara pun yang tidak mendapatkan pekerjaan secara tidak layak. Yang kedua, Perpu seharusnya dikeluarkan itu Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Atau pilihannya Perpu untuk kembali lagi kepada Undang-Undang Tenaga Kerja sebelumnya. Yang ketiga, saya sangat-sangat berharap tolonglah semua regulasi itu dibuat secara bermutu gitu ya. Jangan sampai ada lagi celah untuk ya silakan aja GR lagi. Jangan ada statement-statement para pejabat negara itu meminta kita rakyat untuk GR lagi. Emang ini kita nggak ada duitnya. Kita kan nggak punya uang. Kalau pemerintah enak aja orang ada duit dari pajak rakyat. Nah kita ini patungan kemarin GR kita di Mahkamah Konstitusi itu patungan uang dari pekerja buruh. Artinya buatlah sebuah regulasi yang tidak ada celah. Kalau nggak meminimalisir untuk tidak ada lagi GR atau juga apapun namanya itu. Terima kasih. Ideal mungkin, Kak Irma. Ya, artinya memang pemerintah dan parlemen bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, regulasi yang memang nggak bersayap-sayap. Ya, regulasi yang betul-betul dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, tapi juga dinikmati secara baik oleh rakyatnya, kan seperti itu. Nah inilah yang memang harus dikonsolidasikan, harus dikomunikasikan. Kan pembuat undang-undang ini adalah pemerintah dan parlemen. Nah teman-teman seperti Bapak dan Mira ini harus bisa menjadi kontrol sistem yang efektif juga terhadap pemerintah dan parlemen. Nah inilah yang akan kita coba lakukan. Dan mudah-mudahan nanti kalau Perpu ini sudah sampai ke DPR, insya Allah kami dari Komisi 9 juga sudah siap-siap untuk menginventarisir apa-apa saja yang memang menjadi keluhan dari kawan-kawan buruh. Kemudian kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal, sebelum sampai ke DPR, tolong kawan-kawan tahan diri dulu gitu ya. Jangan
negatif thinking dulu, jangan ribut-ribut dulu, nanti ributnya. Kalau DPR tidak memfungsikan diri sebagai wakil rakyat, silahkan demo. Kan seperti itu. Terakhir Pak Edi, silakan singkat saja. Ya, satu terakhir ya. Jadi kesannya kan kalau kita ikuti diskusi di sini kan kesannya Perpu atau Undang-Undang Cipta Kerja isinya cuma klaster tenaga kerjaan aja. Padahal nggak gitu ya. Di dalamnya ada UMKM, klaster UMKM ya. Dukungan terhadap UMKM itu luar biasa dari hulu sampai hilir. Jadi kalau kita lihat secara lengkap gitu ya, saya pikir Perpu yang sekarang ini ya Perpu Ciptaker dan sebelumnya OJK itu pada akhirnya ya memang untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Terlepas dari kita hormati perbedaan pendapatnya. Jadi intinya isinya nggak cuma yang tadi kita diskusikan, isinya banyak. Dukungan terhadap UMKM dan sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih Pak Edi Priyono, Deputi 3 Kantor Staf Presiden, kemudian Ibu Irma Chaniago, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Pak Adi Mahfud Mohaji, dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Kak Mira Sumirat. Ini adalah catatan khususnya untuk klaster ketenagakerjaan, salah satu klaster yang ada dalam Perpu Ciptaker yang kemarin di tanggal 30 Desember 2022 disahkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja ini jadi rekomendasi nanti DPR setelah reses tentunya, agar pertimbangan-pertimbangan tersebut nantinya apabila disahkan jadi undang-undang benar-benar bisa menjadi undang-undang yang stabil dan ideal, yang bisa memuaskan pengusaha, rakyat, dan mensejahterakan kita semua. Saya Brigita Manuhara pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.